berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga jadi korban perdagangan manusia, belasan warga negara Bangladesh ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Mataram. Ungkap kematian Brigadir Nur Hadi, LPSK datangi Kejati NTB untuk ajukan Nisri sebagai justice kolaborator. Ratusan perguruan silat Nusantara dari berbagai daerah ambil bagian dalam lomba seni pencak silat budaya dalam ajang Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah gudang tempat penyimpanan alat pertanian di Dusun Gegutu, Desa Dasangeria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat terbakar pada Senin siang. Kebakaran pertama kali diketahui seorang warga yang melintas di belakang gudang. Ia kemudian melaporkan ke petugas jaga dan menelpon pemadam kebakaran. 3 unit mobil pemadam dan sejumlah petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang membakar sebagian bangunan. Api dapat dijinakan 15 menit kemudian. Api menghanguskan sebuah mesin kipas blower benih, selang pembuangan air dan obat pembasmi tikus. Itu gudang peralatan pertanian. Iya. Gudang itu. Itu dalam gudangnya apa aja isinya? Itu ada selang air, selang pembuangan sama selang penyedot, sama mesin kipas, sama obat-obat tikus. Itu aja yang karena gudangnya kan dia rusak, makanya kita tidak berani terlalu banyak naruh di sana. Menurut informasi, kebakaran diduga dipicu ulah salah seorang warga yang membuang puntung rokok sembarangan di areal gudang. Informasi awalnya tadi ada yang berteduh di tempat itu, jadi setelah yang berteduh ini pergi, ya tidak lama gitu. Nah, kami perkirakan yaitu bisa saja ya orang yang berteduh ini membuang puntung rokok atau selesai merokok dilepaslah puntung rokoknya seperti itu. Cukup lama memang dari difungsikan ini sejak dulu kan memang kita gunakan untuk alat-alat berat di pertanian seperti traktor, roda 4, ada combine segala macam itu kita fungsikan di sini. Tapi karena memang pernah ada kejadian ini angin cukup keras, nah ini rolling door-nya rusak semua sehingga belum sempat diperbaiki, jadi alat-alat kita pindahkan. Kemudian ini sempat juga dijadikan gudang obat waktu itu karena obat kan menyengatkan, tidak bagus jadinya, sehingga kita pindahkan dari dinas ke sini. Nah karena ini rusak rolling door segala macam, belum sempat kita balikin lagi ke dinas. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat memastikan saat kebakaran terjadi, gudang tersebut dalam kondisi kosong karena peralatan pertanian sudah dipindahkan ke kantor dinas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Belasan warga negara Bangladesh ditangkap petugas imigrasi kelas 1 Mataram di salah satu rumah di Kecamatan Batu Layar yang diduga menjadi lokasi penampungan sementara. Mereka ditahan karena diduga tidak memiliki izin tinggal dan menjadikan Pulau Lombok sebagai lokasi transit sementara sebelum diberangkatkan ke Australia oleh agen penyalur tenaga kerja. 15. Dari 16 yang ditahan, 10 orang diantaranya memiliki paspor, seorang memiliki izin tinggal dan berperan sebagai agen, sementara seorang lainnya tidak memiliki paspor. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, mereka diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang internasional dengan iming-iming bekerja ke Australia. Rencananya, mereka akan menyeberang menuju Australia secara ilegal melalui jalur laut dari Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan tindak pidananya, diduga perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang.
hasil masih dalam pemeriksaan. Jadi dari 16 orang ini ada 10 orang yang mempunyai paspor dan 5 orang tidak memiliki paspor ataupun dokumen. Karena masuk wilayah Indonesia secara ilegal, belasan WNA tersebut dinyatakan melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda 500 juta rupiah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi sekolah rakyat yang berlokasi di Gedung Paramita Mataram Senin siang. AHY mengecek fasilitas sekolah dan suasana belajar siswa di sekolah rakyat yang baru dimulai tahun ini. Selain menyapa para siswa, AHY juga menyempatkan diri berkeliling mengecek asrama, tempat tidur, dapur, hingga taman bermain. Pemerintah memastikan pembangunan sekolah rakyat terpadu akan dilaksanakan tahun ini di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dengan biaya sekitar 250 miliar rupiah. Pembangunan sekolah rakyat menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan bagi warga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan gratis. Dan ini berasrama, tidak hanya ruang-ruang kelas, tapi juga ada ruang-ruang asrama yang sekali lagi diharapkan bisa membentuk bukan hanya kecerdasan, tetapi juga karakter, kepribadian yang baik, yang unggul, dan juga mereka sehat tentunya karena juga diperhatikan makannya, gizinya, dan dengan demikian pada saatnya ketika mereka lulus bisa melanjutkan SMA dan pada akhirnya bisa menempuh pendidikan lanjut. Sekarang umur berapa? Oh, berarti kelas berapa? Kelas 1 ya. Kenapa milih sekolah di sini? disuruh sama kakak. Di rumah memang nggak sekolah ya? Sekolah. Sekolah. Tapi disuruh di sini ya. Nyaman nggak? Nyaman. Nyaman ya. Kalau makan? Makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Meski pembangunannya masih meminjam gedung Paramita milik Pemda, namun pada tahun ini, sekolah rakyat telah mulai menerima 100 siswa jenjang sekolah menengah pertama. Sementara untuk jenjang SD dan SMA, rencananya akan ditempatkan di Kecamatan Gunung Sari dan Narmada. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat menyoroti maraknya kegiatan alih fungsi lahan menjadi bangunan perumahan dan bangunan beton di sejumlah wilayah yang terus menggerus lahan produktif. Masifnya alih fungsi lahan juga banyak dikeluhkan masyarakat pecinta lingkungan dan meminta legislator segera mengingatkan Pemda tentang ancaman kerusakan lingkungan. Menyikapi hal itu, legislator berharap Pemda segera bersikap dengan mempercepat pengesahan penetapan rencana tata ruang wilayah atau Perda RT RW yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengesahan peraturan tentang alih fungsi lahan juga sebagai payung hukum atas penetapan lahan sawah dilindungi seluas 14.000 hektare yang digagas oleh pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas sektor pertanian. Masifnya pembangunan juga dikhawatirkan mengurangi lahan serapan dan ruang terbuka hijau sehingga rawan menimbulkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Ikut mendukung melalui beberapa regulasi yang sudah dirancang di draft-draft peraturan daerah yang kami juga sudah menyiapkan di Prolegda ya di daerah tentang RT RW yang kita akan revisi, LP2B ini kan sedang kita juga bahas supaya ke depan kita punya di tata ruang ini betul-betul satu konsep daerah yang punya rencana Pak itu. Terkait dengan banyaknya ya
perumahan-perumahan yang muncul beberapa bulan terakhir atau tahun-tahun sebelumnya. Tentu kita di Komisi 1 berharap dan mendorong dan menegaskan kepada pemerintah kalau bisa agar diperketat izin-izin yang berkaitan dengan pembangunan yang tidak sesuai dengan RT RW kita di Lombok Barat. Ya. Merespon hal itu, Pemda memastikan seluruh izin pembangunan diperketat dengan mengacu pada aturan RT RW provinsi. Membahas beberapa permohonan PBG, dari 12 itu ada sekitar 7 kalau tidak salah 7 atau 8 permohonan PBG untuk perumahan, untuk properti. Sedang proses. Mulai dari proses izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangnya atau KKPR-nya, kemudian izin lingkungannya, kemudian izin-izin berkaitan dengan legalitas lahan, harus ada praktek juga dari BPN segala macam kan. Peraturan tata ruang RT RW di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini masih dalam pembahasan panitia khusus lingkup DPRD. Lambatnya pengesahan Perda dikhawatirkan akan menyebabkan semakin banyaknya lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang tergerus oleh kepentingan bisnis dan perubahan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.